Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film lanjutan dari 14 Kameras kemarin yang berjudul 15 Kameras tahun 2023. Tapi kali ini lebih sedikit agak mencekam dramatis dari film sebelumnya loh kawan. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita, kita langsung diperlihatkan dengan seorang pria yang dieksekusi oleh kakek Sugiono ini, diikuti dengan kedatangan istri dari pria tadi. Tak mengetahui kalau suaminya sudah tewas pun langsung menuju ke kamar mandi. Lalu tiba-tiba saja kakek Sugiono dengan lincahnya langsung menyerang wanita itu. Pun ternyata film dokumenter yang ditonton oleh Sky saat bersama suaminya bernama Kem. Kem yang merajuk alias marah gegara Sky yang terus menonton film ini pun langsung pergi meninggalkannya seorang diri. Keesokan paginya Sky kedatangan saudara perempuannya yang bermasalah dengan suaminya ini untuk sementara tinggal di rumahnya, lalu membawa saudaranya yang bernama Caroline ini untuk melihat Kem yang sibuk memperbaiki rumah ini untuk disewakan. Melihat perbaikan yang luar biasa, Caroline pun menanyakan asal-usul rumah ini kepada mereka. Lalu Sky pun menjawab kalau rumah ini dulunya milik dari kakek legend, yaitu kakek Sugiono. Mendengar hal itu, Caroline yang ketakutan ini langsung ditenangkan oleh Kem, pun mengatakan kalau dia sudah lama tewas dan tak ada lagi kamera pengintai di dalam rumah ini. Di sini Sky dan Kem mengajak Caroline menonton film dokumenter kakek Sugiono yang bersumber dari cerita para korban-korbannya, pun membuat Caroline tak ingin merusak ketenangannya karena menonton film tersebut, sehingga ia pun meninggalkan mereka untuk ke kamar mandi. Lalu diikuti dengan Kem yang juga ingin memperbaiki mesin pemanas air, pun meninggalkan Sky seorang diri. Saat ingin mengambil handphonenya, Kem tak sengaja menjatuhkan dinding pelapis ini, bermaksud ingin memperbaikinya, pun seketika terkejut saat menemukan pintu rahasia yang membuatnya bertanya-tanya apa isi di dalamnya, pun tanpa ragu langsung memasukinya. Dan betapa terkejutnya Kem saat menghidupkan lampu ruangan ini melihat seperangkat komputer lengkap dengan alat-alat canggihnya. Lalu saat menghidupkannya, ia lagi-lagi terkejut dengan tampilan monitor ini yang memperlihatkan dengan jelas setiap sudut ruangan di rumahnya, termasuk Caroline yang kini berada di dalam kamar mandi. Saat mereka menikmati makan malam, Sky yang melihat Kem diam membisu ini menanyakan apa yang terjadi kepadanya, pun terlihat kebingungan ketika ia ingin memberitahukan apa yang telah ditemukannya. Lalu tiba-tiba melihat Caroline yang panik, Kem yang mencoba menenangkannya pun memberanikan diri untuk memastikan apa yang dilihat Caroline tadi. Tapi ternyata tak ada siapapun yang berada di luar sana, sehingga membuat Caroline berpikir kalau itu adalah ulah suaminya yang ingin menerornya. Setelah kejadian tadi, Sky mengatakan kalau Caroline mungkin saja stres akibat masalah dengan suaminya. Sementara si Kem ini masih saja dalam kebingungannya yang ingin memberitahukan temuannya itu. Karena menurut Mimin, bisa jadi dia tak mau membuat istrinya takut, atau dia ingin menggunakan seperangkat alat CCTV itu untuk dirinya sendiri.
Keesokan paginya saat Kem pamit untuk berangkat ke kantor, seketika pandangannya tertuju kepada Caroline yang memang bala-bala cewek ini pun menanggapinya dengan baik. Sehingga membuat Kem yang memang pengajuan ini tak jadi berangkat kerja pun langsung menuju ke ruang CCTV ini. Dan yang semakin membuat Kem bersemangat adalah memutar kembali siaran ulang ketika Caroline mandi tadi malam. Singkat cerita, Sky mulai kedatangan orang-orang yang ingin menyewa rumah mereka ini tak membuat Kem senang saat mengantar para calon penyewa untuk melihat-lihat keadaan rumah ini. Hingga akhirnya mereka kedatangan 2 orang wanita yang ingin menyewa rumah ini pun disambut dengan baik dan hangat oleh Kem. Tapi sialnya, kedua wanita itu tak memiliki rekam jejak kredit yang baik. Mendengar hal itu, Kem yang sepertinya ada maksud terselubung pun meminta Sky untuk menerimanya saja. Lalu mereka pun, yang kalian tahu sendirilah ya kawan. Oke, kita lanjut ke laptop ya. Di sini Sky dan Caroline kembali menonton film dokumenter kakek Sugiono. Itu pun diperlihatkan oleh Claire yang kita tonton di judul sebelumnya itulah kawan. Masih ingat kan? Kini ia sudah menjalani kehidupannya yang normal. Lalu di dalam film dokumenter itu, para kepolisian mengatakan saat dalam pengejaran mereka mendapati mobil van putih milik kakek Sugiono hangus terbakar di perbatasan Meksiko. Sehingga sulit untuk memastikan apakah ia tewas terbakar atau sengaja membakar mobilnya sendiri untuk menghilangkan jejak. Sehingga dari pernyataan itulah yang membuat penonton dan korban-korbannya ketakutan kalau kakek Sugiono akan kembali mendatangi mereka. Dan ketakutan itu juga dirasakan oleh Sky dan Caroline saat ini. Keesokan paginya, para gadis yang bernama Amber dan Warren ini mulai membawa barang-barang pun dikagetkan kedatangan Kem yang langsung membantu mereka untuk mengangkatnya sampai ke dalam rumah. Lalu sebagai bapak sewaan yang baik, Kem mulai beradaptasi dengan Amber dan Warren yang juga menanggapinya dengan baik. Kem yang harus pergi ke kantor langsung pergi meninggalkan mereka. Tapi ternyata kawan, Kem yang diam-diam masuk ke dalam sewaannya langsung menuju ke ruang CCTV ini pun kembali melanjutkan aksinya. Lalu diikuti panggilan telepon dari teman kerjanya yang mengajak untuk meeting koordinasi pun beralasan sinyal handphonenya yang buruk agar bisa mengakhiri meeting tersebut. Hanya demi terus menyaksikan keseruan kedua gadis penyewa itu. Di malam harinya, Caroline yang baru datang dari persidangan untuk menjadi janda ini dilihat oleh Kem tanpa kelelahan pun memintanya agar langsung membersihkan diri. Dan seperti biasa dong kawan, ia kembali melanjutkan aksi intip-intip berhadiah pun terkenyut dengan laba-laba yang langsung mengusirnya ini, membuat debu berterbangan hingga membuatnya bersin sampai terdengar oleh Warren yang melintas di depan ruang CCTV ini. Demi melancarkan aksinya, Kem memasang dinding ruangan ini dengan peredam suara. Lalu diikuti kedatangan Amber dan Warren sambil membahas pelatih gamenya mempunyai buah pisang yang besar. Mendengar hal itu, Kem yang memang pengajuan pun langsung mengirimkan foto pisangnya kepada Warren ini juga dilihat oleh Amber. Lalu saat mendengar Amber ingin memberitahukan Sky kelakuan Kem ini pun langsung mengirimkan pesan lagi kepada Warren untuk menghapus dan tak memberitahukan siapapun. Dan untung saja kawan, pengertian dari kedua gadis itu akhirnya bisa membuat Ken tenang. Melihat adanya CCTV, Ken menanyakan kepada Sky pun mengatakan menurut informasi yang dia dapat tak ada bukti yang menguatkan kalau kakek Sugiono betul
betul-betul sudah tewas. Dan ia juga mengetahui dari film dokumenter itu, jika kakek Sugiono menargetkan seseorang, ia akan memantau untuk mencari celah sebelum menyerang korbannya menggunakan mobil van putih yang beberapa hari ini sering ia lihat di depan rumah. Mendengar hal itu, Kem yang padahal juga melihat mobil van putih itu dari CCTV pun mencoba menenangkannya. Saat Sky kembali menonton film dokumenter itu, Kem yang juga berada di dalam rumah sewaannya ini terkejut saat Amber mendapatinya masuk tanpa izin pun langsung meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Lalu saat Kem berada di luar, ia melihat mobil van putih yang langsung pergi ketika meneriakinya. Di malam harinya, Kem yang menyiapkan makan malam terdengar suara nada dering handphone milik Sky ini pun langsung melihat satu pesan masuk yang seketika membuat wajahnya mengkerut. Lalu saat Kem meminta Sky untuk menyantap makanannya pun tanpa basa-basi mengatakan dengan tegas agar tak lagi mengganggu kedua gadis penyewa itu. Sky, come on, Sky. Keesokan paginya, Kem yang tak disapa oleh kedua gadis ini pun pergi meninggalkannya. Lalu Kem pun kembali mengecek CCTV untuk memastikan apa yang dikatakan oleh Sky tentang mobil van putih itu pun benar adanya. Dan yang semakin membuat Kem yakin kalau itu memanglah kakek Sugiono saat ia melihat rekaman CCTV ini dirusak menggunakan senter laser. Kemudian di sini Kem melihat pergerakan Sky yang menemukan satu tempat CCTV itu. Sky yang menemukan satu CCTV ini bermaksud ingin melaporkannya kepada polisi. Akan tetapi Kem yang tak ingin kelakuannya terbongkar dan tak mau ada orang yang tahu pun langsung melarangnya. Hingga terjadilah perdebatan antara mereka. Lalu diikuti dengan kedatangan Caroline yang ketakutan pun memberitahukan kalau keberadaannya kini sudah diketahui oleh suaminya pun ditenangkan oleh Sky. Dan langsung meminta Kem membawa mereka untuk segera pergi dari sini. Dan benar saja kawan, tak lama mereka pergi, suami Caroline yang bernama Gio ini datang untuk mencarinya. Kemudian saat ingin mendobrak pintu rumah Kem ini, ia melihat senter laser dari arah belakangnya pun langsung mendatanginya. Lalu tiba-tiba singkat cerita, Kem yang kembali ke rumahnya ini langsung mengecek CCTV pun mendapati semua CCTV bagian depan sudah rusak. Lalu terkejut saat melihat kakek Sugiono yang ternyata masih hidup itu menghabisi Gio seorang diri. Dan menemukan fakta kalau pergerakan Kem selama ini telah diawasi oleh kakek Sugiono melalui CCTV dari dalam mobil van putih yang selalu terparkir di depan rumahnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sky kemarin. Keesokan harinya, Kem memberanikan diri untuk bertemu dengan kakek Sugiono dengan mengirim pesan melalui CCTV yang ditemukannya tadi malam. Lalu ia pun bersiap menghadapi kedatangan kakek Sugiono yang sudah berada di depan matanya pun memperingatkan agar tak bertindak kasar kepadanya jika tak ingin dia dilaporkan kepada polisi kalau masih hidup. Kemudian mempersilahkan kakek Sugiono ini bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil darah yang selama ini dicarinya. Tanpa membuang-buang waktu, kakek Sugiono yang langsung membuka berangkas ini pun mengambil banyaknya kunci-kunci rumah yang menjadi tempat melancarkan aksinya. Sehingga bisa dipastikan kawan, kalau kakek Sugiono ini ingin kembali melakukan perbuatan yang sama. Lalu saat Kem memintanya untuk keluar dari sini, diikuti kedatangan Weren yang kakek Sugiono mengira Kem akan menyebaknya pun langsung menenangkannya.
Cam yang mencoba menjelaskan kepada Warren kalau bahaya sedang mengintainya pun meminta untuk keluar dari rumah ini. Tapi sialnya, Warren yang tak paham dan tak mau mendengarkan pun diikuti kedatangan kakek Sugiono yang langsung menyerang mereka berdua tanpa adanya perlawanan sedikit pun dari Cam. Tersadar dari pingsannya, Cam yang melihat Warren mencoba keluar dari rumah ini diketahui oleh kakek Sugiono pun langsung mengejarnya dan tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Lalu diikuti kedatangan Sky yang tak mengetahui kalau kakek Sugiono bersiap memburunya pun membuat Cam semakin gelisah galau merana. Mendengar suara pintu yang terbuka, Sky yang mengira itu adalah Cam pun langsung memanggilnya. Lalu mencium popcorn buatannya yang hangus ini pun bermaksud untuk membuangnya. Tapi sialnya, pintu yang biasanya tak terkunci ini membuat Sky merasa ada yang tak beres pun diikuti suara gaduh semakin mendekatinya. Lalu tiba-tiba berusaha melakukan perlawanan agar bisa mencari pertolongan, namun saya kembali tertangkap oleh kakek Sugiono yang langsung melakban kaki dan tangannya ini dilihat oleh Cam yang tak bisa berbuat apa untuk menyelamatkannya. Lalu saat si kakek Sugiono membuka mur yang mengunci pintu ini, menjatuhkannya tepat di depan Sky pun memastikan keadaan di luar aman untuk membawanya. Meski Caroline berusaha melumpuhkan kakek Sugiono yang lebih berpengalaman ini, akhirnya harus ikut menjadi korbannya walaupun sempat kewalahan. Tapi kakek Sugiono tak sadar kalau Sky yang berusaha melepaskan lakban di tangannya ini langsung menyerangnya hingga membuatnya betul-betul tak berdaya pun membuat Cam senang melihat Sky berhasil menghabisi kakek Sugiono seorang diri dan mengakhiri ketakutan yang dirasakan oleh korban-korbannya itu. Ia ungkapkan saat interogasi bersama polisi pun memberitahukan kalau Caroline masih bisa diselamatkan. Akan tetapi ia tak menemukan Cam yang sampai saat ini masih di ruangan CCTV karena tak satu orang pun yang mengetahui tempat tersebut selain dirinya. Dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.